Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Mana kabarnya nih? Pertemuan pertama masuk SMK. Gimana gimana? Deg-degan. Kan Bisa aja. juga Oke, gimana sudah uh, sarapan belum? Belum, Belum, Bu. Ibu. Bu, Udah nanti di kelas ini kalian boleh sambil nyambi-nyemil ya guys, tapi jangan sarapan. Nyemil aja makanan-makanan kecil. Mungkin Ibu langsung ini aja ya untuk menghemat waktu karena kita cuma ada 15 menit aja. Masuk ke materi lingkungan kantor. Mungkin teman-teman ada yang tahu sebelumnya apa itu lingkungan kantor? Tempat di mana orang-orang itu bekerja tapi di suatu kantor. Good, Mbak Nana. Oke, Ibu ada pertanyaan. Pilih salah satu aja. Misalkan kalian keterima di dua perusahaan, yaitu ini entah ya perusahaan apa aja, tapi perusahaannya ada yang nomor satu ini sama nomor dua ini. Kalian kira-kira pilih yang mana? Sebut nama dan alasannya. Nomor 2. Kenapa Mbak Engger? Soalnya kelihatan lebih teratur nomor 2. Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat? saya Ibu Saya. absen 3 atas nama Najemin. Saya pilih nomor 2 karena lebih space-nya kayaknya lebih luas gitu, nggak sempit kayak yang nomor 1. Terima kasih. Terima kasih Mas Najemin. Mungkin ada lagi satu poin. Saya, Bu. Oke, Mbak Syifa, silakan. Saya memilih nomor 2 karena jika dilihat itu nomor 2 lebih nyaman ya untuk bekerja. Nah, kalau misal kita nyaman kan otomatis dapat meningkatkan semangat kita untuk bekerja. Terus nanti hasil kerjaan kita juga lebih maksimal gitu. Jadi saya pilih nomor 2 itu. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Kira-kira ada nggak sih teman-teman di sini yang pengen kerja di ruangan nomor satu ini? Ada, kalau ada coba raise hand. Nggak mau. Bagus. Iya, ibu pribadi juga tentunya milih nomor dua ya. Tapi kenapa sih alasan ibu ini memilih nomor dua? Mungkin kita kupas aja. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian. Di sini lingkungan kantor itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Di sini lingkungan kantor itu tidak hanya seperti lingkungan fisik aja ya guys. Kayak, oh oke nih apa lampunya terang, terus lain sebagainya, tapi kita juga harus memperhatikan seperti manajemen di atasnya, apakah dia oke, dia bonding ke kita atau tidak. Terus kita juga harus lebih mendekatkan diri pada karyawan-karyawan yang ada di bawah kita. Nah, sebuah kantor ini tentunya ada konsentrasi kuncinya tuh ada di sumber daya manusianya, apakah mereka bisa bonding atau tidak. Untuk lingkungan kantor di era 4.0, itu pertanyaannya adalah bagaimana sebuah kantor itu bisa mengelola eh, lingkungan kantornya pada perubahan-perubahan yang terjadi di masa industri revolusi 4.0. Pertama, revolusi industri ini kan sudah berubah ya dari kita mungkin menggunakan paper atau lain sebagainya, kemudian sekarang menjadi menggunakan mesin. Ya, mungkin ada beberapa tools pekerjaan yang dulunya kita pakai sumber daya manusia, sekarang berubah menjadi mesin karena apa? Karena lebih efisien dan lain sebagainya. Misal untuk memfotokopi dulu kita ya nggak dulu banget sih, seperti kayak kalau mau fotokopi harus nulis lagi gitu. Sekarang kita sudah bisa menggunakan mesin fotokopi dan lain sebagainya. Kemudian apakah dalam eh, satu misalkan di perusahaan ini ada beberapa lantai, terus fotokopinya hanya ada di satu lantai. Itu kemungkinan nggak teman-teman? Tidak. Ya, kemungkinan ya. Misalkan pada perusahaan yang mungkin cuma dua lantai ya oke-oke aja naruh mesin fotokopi di satu lantai. Tapi kalau misalkan satu perusahaan lantainya bisa sampai puluhan tingkat gitu kan kita nggak mungkin ya fotokopi harus ke lantai sekian untuk cuma fotokopi selembar doang gitu nggak mungkin kan. Jadi kita menyesuaikan kalau misalkan kebutuhan di lantai ini kita butuhnya mesin fotokopi terus apalagi meja, meja, kursi gitu. Nah, kebutuhan ini juga disesuaikan, misalkan
lantai 1 isinya untuk front office. Nah, kebutuhan front office itu apa aja. Kemudian lantai 2 ini misalkan untuk tamu kah. Jadi kita membutuhkan ruang tamu, terus dan misalkan ruang meeting ya. Biasanya kan ruang meeting di seperti apa ya, kayak misalkan di lab sekolah ya. Jadi satu lab itu digunakan untuk bersama. Jadi harus ada reservasi sebelumnya. Nah, manfaat dari lingkungan kantor sendiri ini apa sih teman-teman? Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi. Seperti tadi, kalau mau fotokopi tidak harus ke lantai yang spesifik. Jadi kita pekerjaannya langsung, oh oke, aku mau fotokopi, jadi tinggal ke sudut ruangan ini, nggak usah harus ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, gitu. Kemudian meningkatkan kesehatan. Misal nih ya teman-teman, kalian kerja di lantai 60, kalian mau nggak kalau di lantai itu cuman ada kipas angin? Tidak. Ya, Nah, pasti rasanya pengap kan, apalagi lantai 60 panas banget. Nggak oke kan rasanya kalau kita kerja di lantai 60, habis itu pakainya kipas aja. Kemudian pasti ada yang namanya kotak P3K, ada hidran dan lain sebagainya ya, untuk keselamatan kita. Yang ketiga, meningkatkan angka ketidakhadiran karyawan. Itu kayak apa sih, Bu? Kayak misalkan kalian dikasih pilihan, mau WFO aja apa WFH? Ya pasti kalau ibu pribadi ya, punya kantor yang udah oke banget, yang fasilitasnya udah melebihi seperti, meja kerja di ruangan ibu sendiri, ibu pasti milihnya from office sih, karena ya nyaman, tempat duduknya oke, dan lain sebagainya. Nah, sehingga perputaran karyawan atau tingkat turnover-nya itu kan jadi rendah ya, karena kalau udah nyaman, kenapa sih harus nyari kantor lain gitu. Kemudian yang keempat, mengurangi kelelahan seperti tadi yang Ibu ceritakan kayak fotokopi lantai sekian, nggak mungkin juga. Kemudian meningkatkan semangat karyawan lain akibat SDM yang bonding ke kita. Kemudian pastinya melindungi arsip karena sebuah perusahaan yang baik, dia punya ruangan tersendiri untuk arsip-arsipnya, kemudian melindungi peralatan kantor, dan lain sebagainya. Oke, ada unsur ergonomi. Di sini tuh unsur ergonomi itu kayak menyatukan antara fisik kita, dan apa yang kita kerjakan seperti kita tuh harus dalam sebuah perusahaan harus ada pencahayaan ruangan kerja yang oke. Misalkan kalian milih ya, dikasih pilihan, mau kerja di ruangan yang lampunya satu untuk bersama atau satu untuk satu orang? Coba pendapat kalian kayak gimana? Misal seperti ruangan kamar yang satu kamar cuman lampu satu untuk ya kan karena kita sendiri ya. Ya tadi Mbak Siva, Ratnauli Siva mau berpendapat? izin berpendapat ya Ibu, semisal ruangannya itu tergolong luas sekali, maka ketika diterapkan satu lampu, satu ruangan itu tidak efektif. Jadi kalau semisal ruangannya besar, lebih baik itu satu lampu, satu tempat kerja. Terima kasih Mbak Ratna. Nah, itu tadi benar banget ya, guys. Misalkan nih kamar ibu, ini ibu lagi di kamar ya. Ini ibu sedang mematikan sih. Nah, di kamar ibu ini ada 2 lampu. Ini lampu yang ibu sedang gunakan ya untuk Zoom meeting. Jadi kayak, oh oke nih. Coba kalau ibu hidupin lampu yang satunya itu kayak terlalu terang gitu loh. Jadi kita harus memilih pencahayaan yang oke. Kemudian warnanya digunakan untuk ruangan dan lingkungan kantor. Misalkan warna tembok tembok cat tembok perusahaan kalian warna-warni, kalian senang apa tidak? Warna-warni merah, kuning, hijau. Tidak, Tidak. Kenapa? Kenapa? tidak enak dilihat. Hmm. Ya mungkin teman-teman yang belajar mengenai desain itu pasti paham banget mengenai warna ruangan yang baik di lingkungan baik yang digunakan untuk lingkungan ya. Seperti misalnya kalau kamar warna hijau oke juga, tapi kalau hijaunya terlalu hijau sampai kita lihatnya aja capek gitu, apakah dia termasuk apa ya, mengganggu kita atau tidak? Pasti itu mengganggu sih. Jadi mungkin kita menggunakan warna cat ruangan yang soft, yang oke, yang kalau terkena cahaya itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga. Kemudian ventilasi kantor ini berlaku buat kantor eh, yang seperti satu atau dua tingkat ya. Kalau sampai beberapa tingkat sih mungkin mungkin bisa dibuka ya, seperti misalkan kalau kita sedang melakukan pemeliharaan AC gitu kan kita juga harus membutuhkan ventilasi ya.
Nah, kemudian kebisingan atau suara yang mengganggu. Kalian bersedia atau tidak kalau kerja di samping kandang ayam? Tidak, Ibu. Tidak. Karena berisik ya. Terus kemudian kebersihan lingkungan. Kalian seneng nggak kalau samping meja kalian ini bersih, tidak membuang sampah sembarangan? Senang apa tidak? Senang. Senang. Suka. Nah, kemudian ada dekorasi dan layout. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, kalau di lingkungan kantor yang modern, pasti sudah didesain layout yang sedemikian rupa agar kita menjadi lebih efisien. Misalkan kalian di kantor kalian misalkan ada perosotan, kalian seneng nggak sih? Kayak untuk hiburan karyawan. Senang. Hmm, itu mungkin mungkin layout yang seperti apa tadi itu perosotan itu mungkin eh, terkesan kekanak-kanakan, tapi itu dapat menghibur karyawan. Jadi kita bisa masukin aja itu untuk unsur ergonomi menjadi hiburan kita ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan bertanya, kalian pilih kantor nomor 1 atau 2? Nomor Sebutkan. 1, Ibu. Monggo Mbak Ratna. Kalau dilihat itu di kantor nomor 1 lebih bersih, terus tata ruangannya itu juga baik, terus lampunya itu juga memadai, terus sedangkan yang di kantor nomor 2 itu terlihat berantakan, terus banyak sampah di mana-mana, terus untuk pendingin ruangannya itu hanya menggunakan kipas ya Ibu itu. Ya, makasih Mbak Ratna. Jadi Ibu juga akan memberikan pendapat. Di sini kita bisa lihat ya, di kantor 2 ini ada sampahnya banyak sekali. Kemudian ini sebenarnya AC ya teman-teman. Tapi kenapa AC-nya ditutup? Kemudian ada kipas angin. Jadi kan itu membingungkan ya. Kita lihatnya kayak ini kantor beneran AC-nya bisa hidup atau enggak? Kemudian pencahayaannya kalau dibandingkan dengan pencahayaan kantor nomor 1 ya, pasti kita ih enakan yang kantor 2 soalnya pencahayaannya lebih redup, lebih enak masuk di mata daripada pencahayaan nomor 2. Nah, kemudian yang Ibu highlight dari kantor nomor 1 ini ada meja ini. Ini meja ini udah modern banget ya, jadi dia bisa naik turun, bisa menyesuaikan tinggi pekerja. Kemudian apabila pekerja udah saya capek banget nih duduk, jadi bisa berdiri seperti ini, contoh Mas ini. Dia berdiri beberapa saat, nanti kalau dia sudah merasa cukup, dia akan duduk kembali. So, sesudah ini kita akan bermain kuis ya, teman-teman. Ibu copy link. Oh, Ibu sudah itu ya menugaskan ya. Coba kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, bisa nggak ya? Cukup tidak ya? Cukup Ibu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke chat aja. Karena kalau raise hand kayaknya sedikit mengganggu teman-teman yang sedang ini ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik, sudah 5 menit Ibu rasa. Ibu akan cek ya siapa yang sudah mengerjakan. Bentar, Ibu. Oke. Oke, semuanya Ibu rasa sudah mengerjakan dan nilainya lumayan ya. Oh, ada yang ini nih. Ada yang benar semua, teman-teman. Siapa ini ya? Kira-kira yang benar semua. Saya Ibu. Amin, Mas Alvin. Oke, karena ini waktunya sudah melebihi dari jam mata pelajaran, mungkin Ibu tutup dulu ya. Oh, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Bisa raise hand? Dicukupkan, Bu. Cukup Ibu. Oh, baiklah. Nanti Ibu setelah pelajaran ini akan mengoreksi mengenai tugas kalian tadi. Apabila ada yang Ibu katakan remedi, nanti Ibu akan memberikan penugasan di grup WA ya. Terus jangan lupa nanti kalian mengisi refleksi diri yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Mungkin Ibu cukupkan hari ini aja ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.